Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertemu lagi bersama saya Jaka Walanda di channel Kirana Wulan. Di video kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama Kebuncir. Saya akan bertanya tentang apa yang lagi rame sekarang di media-media sosial, di YouTube, tentang musuh Allah. Jadi musuh Allah itu siapa sebenarnya? Dan apakah benar Allah itu punya musuh? Begitu. Sebelum ke percakapan, jangan lupa buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share bila mana video kami bermanfaat buat kita semua. Baik, kita langsung saja ke bincang-bincang. Jadi begini Ki, saya kan lihat di TikTok. Jadi pas saya buka tuh di beranda ada seorang ustadz. Jadi dia berkata atau berbicara, dukun. Sebentar, itu ada TikTok nggak kena itu ngucapin TikTok? Enggak. Oh enggak ya. Jadi di situ ada saya lihat seorang ustadz itu berkata, dukun, dukun, paranormal, dan orang pinter itu ialah musuh Allah. Tapi di sini dalam tanda kutip. Jadi yang menjadi musuh Allah itu yang menjauhkan manusia dari Allah. Tapi di sini yang disebut cuma 3 tadi, dukun, paranormal, dan orang pinter. Yang menjauhkan manusia dari jalan Allah itu ialah musuh Allah. Nah, bagaimana itu, apakah benar atau tidak? Musuh Allahnya atau bagaimana? Ya, betul. Jadi dukun, paranormal, dan orang pinter itu benar nggak musuh Allah? Tapi di sini yang menjauhkan manusia dari Allah. Ya, pertanyaannya rada ini, kalem, ngopi dulu biar nggak panik. Ya, mantap Pak. Dari apakah itu pertanyaan benar seperti itu? Kalau memang benar pertanyaannya seperti itu, agak aneh juga ya pertanyaan tersebut. Kenapa? Sejak kapan Allah itu punya musuh? Ya kan? Sejak kapan Allah itu punya musuh? Allah cap opo, ya kan? Iya, betul. Allah cap opo, Allah punya musuh. Mana sifat Rahman Rahimnya itu mana? Nah itu saya nggak setuju dengan pertanyaan itu. Karena Allah itu, ini saya mohon maaf apabila ada yang punya pemikiran atau pertanyaan yang seperti tadi, ya saya mohon maaf, bukan menyalahkan gitu ya. Cuman ya tolonglah belajar lagi. Ya, mohon maaf. Jadi harus belajar lagi gitu. Ya iya dong. Memperdalam lagi tentang ketauhidannya. Mungkin secara umum pendalaman agamanya sudah tinggi ya. Tapi dari pertanyaan saja sudah terlihat bahwa itu yang dianggap Tuhan sama beliau itu Allah yang mana? Jangan-jangan Allah yang KW, nah ini. Itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan selanjutnya. Iya, pertama kan itu, ya kan? Bener enggak? Nah, itu kan berarti harus diperdalam lagi, ya kan? Ya udah, saya ngerti lah kalau itu. Nah, terus yang kedua,
anggaplah ya, misalkan itu ada keterangannya ya dari kitab Bapak gitu, misalkan bahwa dukun yang yang menjauhkan manusia dari Allah itu anggaplah musuh Allah. Oke, itu semisal nih. Nah, bagaimana kalau yang menjauhkan manusia dari Allah itu ustadz, kiai, ajengan atau habib? Nah, itu bagaimana? Apakah itu tidak akan jadi musuh Allah karena tadi gelarnya seorang agamis atau orang alim? Menurut yang Kan saya pasti ada aja oknum kan. Ini oknum ya, kita berbicara oknum gitu, bukan yang benar-benar alim, bukan, tapi ada aja oknum di ustadz, di kiai, di ajengan, di habib, kan pasti ada aja oknumnya. Nah, ini bagaimana kalau yang seperti itu tadi yang bergelar di keagamaan gitu kan? itu kalau menurut saya itu ngeri-ngeri sedap. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena menurut saya ya, dia itu sedang bermusuhan dengan dirinya sendiri. Jadi tidak sinkron antara lahir dengan batinnya, itu tidak sinkron. Bahkan dia menganggap bahwa yang seperti dialah yang berhak mendapat prioritas dari Allah. Dia sudah menjustifikasi diri sendiri, menjelekan orang lain dengan alasan label dukun dan paranormal. Iya. Padahal menurut saya yang pahami, apa bedanya? Makanya kita harus memahami tentang makna-makna itu tersebut. Apa bedanya? Atau apa yang membuat dia yakin bahwa dia dilindungi oleh Allah, dia dipelihara oleh Allah, katakan dia dikasihannya Allah, sementara yang lain dimusuhi oleh Allah. Kriterianya apa? Apa karena hanya pakaian hitam dan suka pakai kalung seperti ini? On sekali kalau seperti itu. Coba lihat secara pakai rasalah, katakan sedikit ya. Nggak usah banyak-banyak, pakai sedikit saja. Apakah dia berbicara itu kehendak siapa? Dia berperilaku, misalnya dia dengan pengetahuannya, dia dengan gaya keterampilannya, misalnya dengan cara dia kemampuannya mengobati orang dengan cara yang jawaban misalnya ya, Iya. atau dengan cara kemenyan, bakar. Apakah itu diidentikan dengan dukun? Padahal di situ ada ilmu yang sangat berharga. Dia sudah tidak lagi pakai berharap Allah yang turun tangan. Dia sudah tidak seperti itu lagi, tapi dia yakin dengan kemampuan dirinya bahwa semua makhluk itu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sekedar berikhtiar, dan ijabahnya beliau juga tidak bisa menjanjikan 100%. Cuman memang di situ ada ciri dan tandanya bahwa dia bisa menyembuhkan dan tidaknya. Kenapa? Karena kalau kata orang awam, katakan ya, yang membantunya itu dia bisa tahu kalau misalkan dia punya pasien ya kan. Ya. Dia bisa tahu sebenarnya, kalau mau jujur, dia bisa mengobati dan tidaknya itu sebenarnya tahu. Cuman ya di situ kadang sifat kemanusiaannya keluar, sifat manusianya apa? Kadang kalau mengaku di depan umum, misal saya tidak mampu, itu kan gengsi juga. Makanya di sini ya sebenarnya kalau bicara jujur lah, sudah tahu mampu dan tidaknya, itu sudah tahu sebenarnya. Karena yang di sini kan urusannya bukan secara fisik ya kalau ngobatin. Kalau dukun kan identik dengan pengobatan ya. Iya, pengobatan non medis. Jadi non medis. kalau di tempat saya gitu kan,
di kampung lah atau di sekitar tempat saya itu yang disebut dukun itu identik itu ahli pengobatan. Pengobatan non medis ya, ada juga yang eh, medis gitu kan, itu yang secara misalkan nih terapi pijit dan sebagainya lah gitu kan, itu dukun juga tapi dalam bidang pengobatan kan. Ada juga di sini yang disebut dukun itu kebanyakan mah pengobatan non medis, katakanlah pengobatan santet gitu Nah, kan, orang yang kena santet ini gitu. sebagai contoh, ada seseorang ya datang ke mohon maaf, ke pemuka agama ya, baik itu Ustadz Kiai, mohon doa air Ya, ya, oleh sang Ustadz dan Kiainya, tentunya dijampai kan. dijampe-jampe ya, bukan dijampe, dikasih kalimat-kalimat thayyibah Ya, lah kata orang. ya, A'udzubillahi minasyaitonir, bismillahirrahmanirrahim, blak 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 dan itu sebagainya dan gitu. sebagainya. Nah, eh di sini apakah sebagai contoh banyak soalnya. Ada Apa yang tuh mereknya? eh Mereknya jangan kelihatan. oh ya, ada pengalaman, ada contoh yang kesurupan datang ke kiai. Ya, Dikasih air ini, malah diketawain. Bahkan si yang kesurupannya lebih pintar daripada kiainya. ya, Nah, itu bagaimana? Itu. Bacaannya sama, ya kan? Ayatnya sama yang dibaca. Loh, coba kalau seperti itu bagaimana? Apakah itu ternyata yang bisa menyembuhkannya itu justru yang nggak pakai jampe. Nah, itu bagaimana? Apakah bisa ini yang disebut musuh Allah? Iya kan? ya, Ini yang ceritanya yang dukun yang paranormal itu dia pengobatannya cukup dengan sedikit gerakan lah katakan. ya pakai gerakan lah gitu, Dia tidak pakai kalimah-kalimah. kalimah-kalimah lagi. Coba kalau kita berpikir, ya kan? Nah, di sini makanya saya berkesimpulan, janganlah merendahkan orang lain demi mengangkat derajat kita sendiri. Pada hakikatnya kita sudah bermusuhan, itu bermusuhan dengan diri sendiri juga menjauhkan kita dengan Allah. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu bahasa senjata makan Tuan, Tuhan, bukan Tuhan, Tuan. Nah, itu. Nah, di sini kenapa sih kita nggak langsung kepada akhirnya ya, kesimpulan akhirnya? Ya udah nggak apa-apa lah, yang penting mah cager we gitunya sehat penyakitna. gitu Yang ya, penting masih sehat teh, adapun caranya terserah lah. bebas. Jangan Masalahkan diperdebatkan, ya, apalagi memponis, memponis orang. menjustifikasi, Orang lain sesat, orang lain kafir, orang lain ya ingkar ingkar. dan sebagainya. Gitu. Kalau mau memponis boleh, tapi setelah kita katakan beradu argumen Diskusi secara lah ya, langsung, diskusi diskusi, secara sharing baiknya gitu kan. sampai titik darah penghabisan lah Ya, katakan. Nah, baru itu mau memponis juga lah, nggak masalah karena kita sudah pernah berhubungan diskusi ya. langsung. Kalau cuma dengar di medsos, DT, ya itu mah kayaknya ya mohon maaf, itu kayaknya harus belajar lagi ya. Tapi ketauhidannya gitu ya, bukan Ya, masalah yang lainnya. Karena apa ya, di situ sudah jelas bahwa sejak kapan Allah itu punya punya musuh. musuh. Gitu aja. Iya, saya juga jadi terbersit gitu kan. Sejak kapan Allah itu punya musuh? Dan apakah itu pernyataan Allah atau hanya akal-akalan manusia saja karena Nah, tadi persaingan gitu kan. Jadi seolah-olah dukun itu mengancam lah, mengancam kemakmuran mereka mungkin yang gelarnya beda gitu kan. Apakah seperti itu atau memang bagaimana? Nah, makanya saya kan di sini jadi penasaran gitu.
Cuma saya hanya berpesan saja kepada siapapun lah Ya, ya, yang melihat video inilah terutama kan. yang punya prinsip seperti itu, yang punya pemikiran seperti itu, berhati-hatilah. Karena apa? Orang yang katakan yang dikasihani oleh Allah, yang disayangi oleh Allah itu, dia itu lebih banyak diam ketimbang berbicara. Sekali berbicara jadi kenyataan. Nah, itu yang harus dikhawatirkan gitu. Sedangkan yang banyak Bicara bicara itu kan biasanya paribasa mah tong kosong kosong, nyaring bunyinya. nyaring Air bunyinya, beriak tanda tak tanda tak dalam. dalam. Jadi kieu hampura we ieu loba baceot teh nya cini tandanya tak dalam Iya, gitu. Nggak betul. apa-apa. Karena memang ini sedang mendalami Iya, kan kan gitu. ini pendalaman. Belajar mendalami. Ya, Saya tidak memvonis orang, lah ya, tidak siapapun. memponis. Karena apa? Orang yang paling mulia menurut Allah itu ialah orang yang bertakwa. Nah, takwa di sini sebagaimana kata eh, apa namanya? Keterangan ya. Inna akramakum Indallah indallahi atqakum. atqakum. Nah, yang takwa itu yang seperti apa? Itu yang harus kita pahami. Apakah yang rajin sholat, atau yang rajin puasa, atau yang rajin ke bolak-balik ke haji, ke Mekah? Kan bukan itu. Apa? Ya sekarang begini katakan, kalau kita berhati-hatilah katakan ya dalam berhaji contoh. Berhaji menurut fikih diwajibkan sekali. Ini berkali-kali. Sementara tetangganya butuh Susah. bantuan. Ya, Nah itu kan sudah nggak hati-hati lagi dia dalam melaksanakan aktivitas ibadahnya. Kalau mau berhati-hati, kan dia tunggak tengok dulu. kiri kanan, Iya, depan tetangga belakang, kita takutnya ada yang banyak hutang, ya kan? Takutnya ada yang kekurangan, kelaparan. kelaparan. Nah, itu daripada buat bolak-balik ke sana, ya kan itu yang diperintah oleh Allah itu. Tetanggamu, saudaramu, untuk saling. Karena apa? Allah mengasihi salah satunya, Allah mengasihi seseorang itu, dia tidak sendirinya, tapi melalui tangan-tangan. Manusia juga. Ya, kalau kita merasa manusia, ya pakailah tangan ini untuk berbuat baik kepada sesama. Saya kira ya memang ini sangat sulit untuk diterima Oleh halayak ya. halayak Halayak ramai. ramai karena apa? Sekarang kalau menurut saya itu agama itu sepertinya sudah berbelok. Sudah berbelok. Berbeloknya kemana? Bergelut di sekitaran aktivitas ritualitas saja. Ring, rombongan ke sana mengaji, dengarkan orang yang sudah berhasil ngaji katakan ya. Dia dengerin, pulang ke rumah, ya nggak ada yang rubah. Ada pengajian di sono, datang, pulang ke rumah, nggak ada yang berubah juga. Terus apa? Bukan berarti nggak boleh. Cuma kan di sini yang lebih penting itu mengamalkan hasil daripada ngaji tersebut. Karena jangankan ilmu, menurut salah satu keterangan, jangankan ilmu, kita baju aja banyak, misal ya,
di lemari, ada yang nggak dipakai. Di akhir kemudian itu akan menuntut untuk dipakai. Apalagi ilmu. Ilmu ditumpuk-tumpuk terus. Lah ngamalinnya kapan? Nah itu suatu saat ilmu itu akan menuntut diamalkan. Kalau kita tidak sadar juga, maka di situ akan terjadi vonis. Nah, kalau sakit susah disembuhkan, eh, kalau kita punya masalah Susah susah dibereskan. dibereskan. Nah, di sini kita harus eh, benar-benar berpikir, berikhtiar supaya kita bisa merealisasikan apa yang dikehendaki oleh, katakan ya, keterangan, hadis, Ijma ijma dan kias itu, supaya kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. sehari-hari. Saya kira Begitu saja. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya mungkin kesimpulannya aja lah. Kesimpulannya. Udah cukup itu kan. Jadi kesimpulannya menurut Aki, Allah itu punya musuh atau tidak? Kesimpulannya aja ini. kesimpulannya. Secara singkat gitu. Atau sekarang kita mikir aja gampang, kalau punya musuh berarti Allah punya bandingannya, iya kan? Oh, berarti ada bandingannya. Iya, sedangkan Allah itu zat laisa kamis Kamitslihi. lihi. Nah, dari situ aja udah. Berarti sama seperti kita ya, manusia yang saling bermusuhan berarti punya musuh. Itu. Karena persaingan, karena berebut, tadi kan berebut tahta, harta, wanita, akhirnya jadi musuh. Nah, disitulah makanya ada banyak sekian banyak ya para mohon maaf, katakan sebagian pemuka agama Ya, gitu yang takut kehilangan alasnya, gitu ya. sehingga dia menjelekkan Kelompok pihak kelompok tertentu lain atau gitu. gelar-gelar tertentu lah Gelar-gelar yang punya gelar-gelar tertentu. itu sebuah kenaifan sebenarnya yang harus dibersihkan. Baik, Ya ini baik. tugas kita semua sebenarnya ya, untuk saling mencerdaskan lah, Ya, begitu. supaya kita tidak gampang Ya, dibodohi, dibodohi. dibohongi, ya didoktrin. Ya, Setelah didoktrin kan kita, yang dikatakan Ustadz itu walaupun salah dianggapnya benar kan kalau sudah didoktrin. percaya ya. Kalau kita Percaya. sudah kena Nah doktrin, ini sudah percaya. bahaya. Kita mau sadar itu susah sekali disadarkan. Jadi ya saya agak khawatir juga ya tentang kehidupan beragama saat ini. Sekarang ya. Iya, saat ini, karena waduh, tugas kita itu ternyata berat sekali. Mencerdaskan, memahamkan atau menyampaikan lah, katakannya yang lebih sederhananya, supaya apa yang dimaksud oleh kita ini gampang diterima atau gampang terdengar oleh telinga siapapun. Makanya ya saya berusaha juga ya membuat Penyeimbang lah. penyeimbang Penyeimbang. supaya di di konten-konten yang lain ya kita anggaplah ada penyeimbang gitu. Iya, Ada buat keseimbangan. pemikiran-pemikiran lain gitu. Kita tidak menganggap kita itu yang benar, enggak ya. Iya. Cuman ya kita berusaha berikhtiar saja. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya buat Kibuncir. Dan di sini mohon maaf ya, kami itu bukannya kami membela dukun, paranormal dan orang pintar, bukan. Di sini hanya buat keseimbangan gitu kan. Jadi hanya mereaction atau kita mengomentari pernyataan-pernyataan orang gitu kan yang lain. Dan semoga kita semua dapat jadi cerdas lah gitu. Jadi tidak gampang dibodohi, tidak gampang dibohongin seperti tadi yang Kebuncir sampaikan. Jadi kami di sini hanya sekedar berbagi gitu. Semoga bermanfaat dan bisa diterima dengan akal sehat kita, dengan nurani kita. Terima kasih.
Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.